Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini kalau kita lihat Bung Rocky sudah kembali ke singgasana lamanya ini. Sudah, sudah sampai di Jakarta ya Bung Ya, Rocky ya. Ya. ini udah kembali ke NKRI harga mati. Yes, dan Anda kembali rupanya bertepatan dengan hari Paskah ya. Ini hari salah satu hari raya umat Oh ya, selamat besar tahun. umat Kristiani dan kita ucapkan selamat. Tapi Anda pasti nggak kembali dalam rangka mencari telur Paskah, nggak ya? Kita mau mencari sesuatu yang mendebarkan, yaitu kasakusuk politik. Jadi selamat Hari Paskah Hmm. pada umat Kristiani. Yes, oke. Dan nanti kita kita bicarakan juga. Ternyata pasca pun kemudian bisa jadi salah satu diskusi politik yang juga cukup menarik gitu di Indonesia ini. Apa-apa Indonesia ini pokoknya semua ditarik ke Wow. kepala politik. Tapi sebelum itu kita kemarin cerita dulu sedikit. Anda setelah dari nanti Eropa kita cerita yang lain. Anda terakhir kemarin transit di Doha ya, dibajak juga oleh warga Indonesia yang ada di Doha gitu ya. Subscribernya FNN ya di sana ya. Iya, pada salam. Ya, sebetulnya ke Eropa itu udah 2 mingguan. Intinya sebetulnya ada semacam diskusi soal biomasa, soal apa namanya, eh, agri waste itu. Jadi dianggap oleh Eropa kalau kalau itu misalnya sawit, kalau sawitnya turunannya minyak segala macam itu artinya dia masih derivat atau ya derivat dari sawit, dan itu seringkali ditolak di Eropa karena standarnya tinggi. Tapi kalau dia waste, jadi semacam cangkang sawit, itu dianggap sebagai energi alternatif. Jadi ada juga pembedaan itu. Lalu Hmm. kemudian ya karena saya lagi muter-muter di situ, udah beberapa teman saling memberitahu. Jadi saya dibajak kemana-mana tuh. Jadi Hmm. udah mungkin ada 5-6 negara saya mampir di situ. Ya ngobrol dengan mahasiswa, aktivis-aktivis yang masih ada di Eropa itu, orang tua maupun yang muda. Lalu terakhir ke Doha kemarin dan bicara dengan satu forum yang mereka namakan mengaktifkan harapan untuk 2045. Jadi mereka bikin produksi yang kepanjang tuh. Hmm. Apa akibatnya bagi Indonesia 2045 dengan keadaan sekarang, pemilu yang mendatang tuh. Sebenarnya kenapa 2045 ya, kalau 2024 berbahaya kalau disebut. Jadi dipakai cara supaya ngomong tentang 2045 padahal sebetulnya 2024 juga tuh. Jadi Hmm. tetap ada semacam pesimisme justru di kalangan diaspora ini melihat keadaan Indonesia itu, dan semua akhirnya tiba pada semacam penyesalan bahwa kita nggak bisa menumbuhkan demokrasi. Maksudnya pemerintah Indonesia hari ini nggak bisa menumbuhkan demokrasi, sehingga banyak anak muda di Eropa juga di Doha yang merasa buat apa pulang ke Indonesia tuh kalau tidak ada semacam harapan. Lalu kita bicara tentang apa sebetulnya yang mesti kita dalilkan supaya ada harapan. Nah, mereka juga paham bahwa ini bukan sekedar soal Prabowo atau Anies atau Ganjar atau siapa, tapi ini soal kehidupan berbangsa, dan nilai-nilai itu yang harusnya dihasilkan di dalam proses kompetisi politik sekarang. Jadi bukan sekedar siapa elektabilitas paling tinggi, tapi apa gagasan ke 2024, setelah 2024, apa gagasan yang bisa menghasilkan optimisme pada anak-anak muda yang akan masuk pada 2045 sebagai disebut tahun emas, kan begitu pikirannya. Jadi mungkin karena ada jauh dari pusat pembicaraan Jakarta, walaupun beritanya sudah masuk semua di sana, refleksi itu bisa lebih dalam. Jadi bagi mereka, buat apa sih bicara 2024 kalau akhirnya 2045 yang disebut tahun emas kemerdekaan itu, 100 tahun Indonesia merdeka itu akhirnya kosong itu, Hmm. akhirnya berantakan. Jadi itu sebetulnya yang kita sebut sebagai cara berpikir visioner dari teman-teman yang diaspora, yang ada di luar negeri ya, Ya, yang ya. memantau Indonesia dari dekat dan terus-menerus menganggap bahwa FNN jangan berhenti ya, walaupun mereka komplain bahwa kalau di luar negeri FNN bisa dibuka, kalau di dalam negeri nggak bisa dibuka tuh. Oke, ya itu khususnya itu channel saya, itu channel Harus Puno Iya, Point. sebenarnya poin itu dia, mereka bilang kok nggak bisa dibuka kalau kalau mereka mau di kesini, justru di luar negeri bisa dibuka tuh. Ya, saya bilang Ya, ya itu ada akalan siapa lah yang ngakalin. nggak apa-apa, tapi tetap saja kita terus ada hambatan apapun seperti air kita bergerak terus. Nah, yang menarik buat saya adalah mereka ini kan sebenarnya secara kalau kita ngomong secara kehidupan ya kualitas hidup, secara finansial mereka sebenarnya jauh lebih bagus kan di luar negeri. Tapi mereka tentunya tetap saja berpikir tentang Indonesia ya, Bung Rocky ya. Ya, khususnya di Doha, di Eropa, saya mau muter-muter ke
Austria, Jerman, Belanda itu, Polandia. Memang ada harga-harga energi naik sehingga beban daya belinya besar, terutama mahasiswa yang tiba-tiba biaya kosnya atau biaya sewa apartemennya naik sekali karena energi naik 3 kali lipat di situ tuh. Tapi di Doha itu relatif stabil sebetulnya karena negara itu kan negara yang kaya raya yang sebetulnya kalau kita lihat Doha itu mungkin tahun 90-an itu masih kayak ada apa namanya kota tua yang berantakan itu. Tiba-tiba karena ditemukan sumber daya mineral lalu jadi kaya raya dan dibangun dengan cepat dalam 10-15 tahun itu udah jadi kota besar dan bahkan bisa mempengaruhi politik dunia karena baik negara barat maupun negara-negara Rusia segala macam masih tergantung pada negara-negara timur itu tergantung pada energi yang diproduksi oleh Qatar. Jadi sekali lagi kita lihat sebetulnya betapa satu negara itu bisa memanjakan rakyatnya dan rakyatnya merasa bahwa ya bahkan rakyat Indonesia merasa dia nggak mau pulang juga ke sini. Jadi cuma soal kesejahteraan sebetulnya. Dan kalau kita lihat sebetulnya Indonesia pasti lebih banyak lah sumber daya mineralnya dan sumber daya ekstraktif industrinya. Tapi kalau dikelola dengan cara yang hanya menguntungkan 4 orang apa namanya konglomerat itu memberantakan harapan. Dan bayangkan misalnya mereka bercerita bahwa orang-orang Indonesia yang punya posisi CEO di situ dibandingkan dengan orang Qatar itu walaupun jabatannya sama, orang Indonesia disebut orang asing di situ atau orang Barat misalnya dalam jabatan yang sama tetap warga negara Qatar diberi gaji 3 kali lipat. Kalau di sini kan terbalik kan. Jadi pemerintah memproteksi yang disebut dignity dari warga negaranya. Ya. Kalau kita justru malah gaji kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan para ekspor. Ya, paradoksnya begitulah. Ya, dan Anda kan ngomong CEO. Kalau di pabrik di sumber tambang nikel, pabrik nikel di Sulawesi sana justru walaupun jabatannya sama, level yang bawah begitu, pekerja keras, tenaga kerja dari Cina jauh lebih mahal dibayar dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia. Ya itu kita bisa lihat bagaimana negara itu sebetulnya padahal di negeri itu kan negara yang mungkin 80% atau 70% tuh ekspat semua tuh kan, penduduk aslinya cuma 3% karena itu kota keuangan, kota industri dan kota dagang sebetulnya. Jadi sekali lagi dengan refleksi itu kita sebetulnya mereka menuntut semacam gugatan terhadap kebijakan pemerintah itu baik di Eropa maupun mahasiswa di Eropa juga kadang-kala masih dibuntuti oleh intel kedutaan kan itu juga nggak bagus tuh. Mahasiswa mau diskusi dengan enak tapi tiba-tiba ya itu kenapa ngundang Pak Rocky dong bukan diundang, saya lagi mampir terus ada acara dadakan tapi itu kan jadi kelihatannya ada kecemasan juga teman-teman mahasiswa yang lagi belajar di Eropa merasa bahwa kenapa masih dibuntuti sih kan udah demokrasi itu. Jadi hal-hal semacam itu juga membuat anak-anak muda yang ada di sana merasa aduh susah betul ya buat hidup bahkan di negara orang pun yang dibuntuti oleh petugas-petugas yang merasa cemas kalau ada tokoh oposisi bicara di kalangan mereka. Itu yang menunjukkan ya kebimbangan sekaligus ya putus asa lah, pesimis lah buat melihat demokrasi Indonesia. Ya. Ini yang terutama mahasiswa LPDP ya, yang dibiayai oleh pemerintah itu ya pasti merasa. Ya, itu apalagi yang LDP ini kan takut nanti tiba-tiba dapat kondite, terus dubesnya laporin bahwa ini ada kegiatan yang sifatnya politis, lalu ya beasiswanya dibatalin kan, dapat sanksi dari instansi yang kirim. Jadi soal-soal semacam itu membuat kegembiraan berpikir itu nggak terasa tuh. Padahal mereka justru di luar negeri berupaya untuk punya jarak lalu bikin refleksi kritis kan biasa aja mahasiswa bikin refleksi kritis tetapi baper aja aparat yang ada di kedutaan kita mungkin adhannya itu merasa kalau nggak melapor berarti nggak ada kondisi yang bisa mereka tampilkan jadi kadang-kadang mengada-ada juga tuh kerjaan kan mestinya kedutaan itu protek orang yang datang ke situ warga negara atau mereka yang udah lama di situ supaya ada keakraban untuk membahas soal-soal di Jakarta atau politik menjelang pemilu. Jadi mengucapkan misalnya ya buat menyanyikan Indonesia Raya dan lagu pemilu itu
khawatir, ada yang nggak mau karena nanti dianggap mendahului aturan bahwa ini belum masa kampanye. Padahal cuma menyanyikan lagu pemilu, bahwa pilihan umum sudah nanti kita gembira. Itu kondisi psikis semacam itu kan menggambarkan betapa kita sebetulnya cemas dengan pemilu. Padahal pemilu itu kegembiraan politik, pesta politik. Justru kita mengalami kecemasan di situ. Yes, oke. Mari kita balik ke Jakarta ya, yang hari ini bersama dengan hari Paskah gitu. Dan saya mengamati di media sosial itu sudah ramai lagi, dan saya cerita tadi ini masalah keagamaan mesti ditarik-tarik ke politik itu. Terus saya coba cek ada apa nih rupanya. Rupanya ada satu tulisan dari Billy, nama lengkapnya saya lupa, nanti ada panjang itu saya kira dia dulu salah satu timnya Anies Baswedan gitu, yang dia menggambarkan, dan sebenarnya non muslim, dia dari Papua gitu, dia menggambarkan betapa kecewanya dia sekarang karena perayaan Paskah kali ini tidak semeriah pada masa Anies Baswedan, yang pada waktu itu dia tahu betul katanya dipersiapkan dengan sangat matang dan juga itu luar biasa sekali peringatannya. Nah, justru kata itu terjadi pada saat gubernur yang disebut sebagai intoleran gitu. Justru yang terjadi sekarang malah sebaliknya, itu yang dia keluhkan. Sementara kemudian saya juga baca Pak Jarod Saiful Hidayat itu rupanya dia mengunjungi RPTRA di ruang apa ya, RPTRA itu ruang terbuka bermain ya untuk anak-anak di Kalijodo, yang kata dia sekarang jauh lebih buruk dibandingkan dengan masa dia bersama Ahok, dan ini pasti yang dia salahkan adalah Anies Baswedan. Jadi tetap saja pasti saling tarik menarik semacam ini, Bung Rocky. Jadi bayangkan menjelang tahun pemilu nggak ada yang bicara tentang nanti undang-undang pajak bagaimana, nanti undang-undang pelindungan tenaga kerja bagaimana tuh, nanti omnibus law mau direvisi apa enggak tuh. Justru bicara hal-hal yang menimbulkan kembali sensasi sara kan. Jadi ya memang mau dikatakan bahwa Anies lebih toleran, ya tapi buat apa juga diucapkan itu kan? Biarin aja orang ngerasain sendiri. Jadi menulis sesuatu kan ada maksudnya. Lalu diperlihatkan bahwa justru Anies yang kadrun itu justru membuat gembira umat Nasrani yang ada di DKI kan, kira-kira begitu. Lalu dibalas oleh Jarod, iya, tapi kemeriahan di ruang-ruang publik justru pada zaman Ahok, bukan pada zaman Anies. Jadi persaingan itu kan ya persaingan yang dangkal sebetulnya kan. Kita mau ada orang siapapun yang jadi tokoh publik itu menagih dari calon-calon presiden ini apa visi mereka tentang Indonesia 2000 setelah 2004, soal keadilan sosial, soal visi global politik kan, itu mestinya tuh. Jadi udahlah, ini kita tahu ini sekedar nyari-nyari sensasi aja tuh. Nah, kita nggak ada soal buat kita, tapi membandingkan itu untuk hal yang sebetulnya ya apa pentingnya soal itu demi masa depan. Apakah dengan membandingkan itu lalu utang luar negeri kita berkurang? Apakah dengan membandingkan itu lalu investor asing datang untuk tanam modal di IKN? Kan enggak tuh. Jadi kita mesti biasakan bahwa persaingan politik itu mesti tentang ide besar, bukan hal-hal yang ya itu kayak lucu-lucuan aja membandingkan pasca zaman Anies dengan yang sekarang itu, membandingkan buat apa itu kan catatan-catatan ringan aja tuh. Jadi nggak usah dieksploitasi lah itu. Yes, oke. Ya, nah sekarang gini, ini semacam pertanggungjawaban saja Bung Rocky. Banyak orang akhirnya menggugat kita, menggugat Anda, menggugat saya berkaitan dengan waktu heboh Bupati Meranti. Ya, pada waktu itu yang dia menggugat Departemen Keuangan yang dianggap tidak berlaku. Ya, dan pada waktu itu kan dia akhirnya dia sekarang ditangkap KPK gitu karena dia melakukan suap dan alasan ya memotong dana dapat suap, itu alasannya dia ini persiapan untuk pemilihan Gubernur Riau. Dan kita jadi teringatkan pada waktu itu dia mengucapkan bahwa ini Departemen Keuangan ini diisi oleh iblis atau apa gitu kan, dan belakangan kan orang juga membenarkan pernyataan dia dengan fakta-fakta adanya TPPU 349 triliun, adanya soal Rafael Alun dan sebagainya itu. Dan kita jadi teringat sekarang rupanya siapapun yang masuk dalam pemerintahan jadi seperti iblis, betul. Jadi dia juga jadi iblis juga. Seperti kata Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu ya, gitu, sebelum jadi Menhan ya. Ya itu memang sering kali orang merasa itu kan lu puji-puji dia kena juga tuh. Loh, pada waktu itu kan kita ingin supaya sesuatu yang berguna kita puji dong. Jadi bukan membandingkan dengan sekarang, kan nggak ada orang yang bisa menduga seseorang berubah kan. Itu sama dengan orang mengatakan itu kan kenapa puji-puji Bung Karno sebagai proklamator, kan dia akhirnya jadi otoriter, jadi presiden seumur hidup. Jadi nggak usah puji-puji. Lalu itu sekuensinya lain.
pada waktu itu Bung Karno mengucapkan dalil anti kolonialisme tuh, bahwa kemudian dia berubah menjadi seorang otoriter, kita kritik juga akhirnya kan. Jadi itu hal yang biasa aja. Demikian juga Pak Harto. Pak Harto di awal Orde Baru bagus banget demokrasinya tuh. Bahkan mahasiswa diajak di dalam upaya membenahi pembangunan nasional. Kemudian dia berubah karena kapital terlalu dekat dengan kekuasaan. Demikian juga Pak Jokowi, sama aja. Pak Jokowi juga merakyat betul. Waktu masih di Solo, tiba-tiba sekarang dia nggak kenal lagi rakyat. Dan Anda juga dukung ya Pak Jokowi dulu awal-awal Anda dukung juga kan ya? Oh iya, kan saya ikut mempromosikan Jokowi karena dia datang dari kalangan sipil. Nah kalau sekarang saya kritik ya memang nggak ada soal kan, jadi biasa aja. Yang dulu kita puji sekarang kita kritik, demikian juga. Apalagi Ibu Sri Mulyani itu teman baik saya tuh, dan mungkin yang paling tajam kritik dari FNN, pembicaraan saya dengan Heru Beno Arif yang kritik Sri Mulyani. Lalu orang bilang, kok sekarang dikritik? Ya iyalah, yang dulu dia bunga mawar, sekarang dia semak berduri tuh. Jadi kita mesti ucapkan dengan jujur gitu, tanpa mengubah persahabatan. Jadi dalam soal politik kita yang bagus kita puji, yang buruk walaupun tadinya bagus ya kita batalkan juga pujian itu kan. Jadi juga berlaku pada Pak Jokowi itu. Kita tahu bahwa Pak Jokowi berupaya untuk menghasilkan kembali demokrasi, tapi dia udah nggak mampu karena dia udah gagal untuk memperlihatkan bahwa Indonesia visi dan misi ekonomi politiknya itu nggak ada satupun yang dilakukan kan. Jadi yang dijanjikan itu lain dengan yang dilakukan, maka kita kasih pujian. Ya enggak dong, kasih kritik. Sama juga buat Imerati, kita kasih kritik lagi kan. Jadi hal yang seharusnya standar. Jadi orang juga karena ini akibat nggak mampu mengolah, lalu menganggap orang yang dari awal itu malaikat, lulus jadi malaikat. Ya enggak lah, kebanyakan memang jadi iblis. Ya. Dan kalau sebenarnya Anda semua viewer kita ini perhatikan, kita selalu menyatakan bahwa kita setiap kali mengerjakan sesuatu, kita memberikan menyisakan ruang skeptisisme. Itu selalu yang kita sampaikan begitu ya. Tetap yang kita evaluasi dan kita diskusikan di FNN adalah upaya untuk menggali dan mengkaji, dan dalam keadaan gali dan kaji itu kita tetap skeptis terhadap seseorang, apalagi dia pejabat publik, tetap kita skeptis. Gimana mungkin kita puji habis-habisan pejabat publik? Pejabat agama aja kita nggak puji habis-habisan, apalagi pejabat publik. Ya. Dan selalu sebenarnya patokannya buat kita itu adalah etikabilitas ya, siapa pejabat publik siapapun itu yang jauh lebih utama ya. Oke, saya kira clear ya. Kalau bagi banyak yang ada yang menulis di kolom-kolom komentar, bahkan ada menjapri saya sambil senyum-senyum meledek begitu. Dan saya nggak merasa bagus aja, fair aja. Kita nanti takut memuji dan takut mengkritik nanti kan, nggak bisa begitu. Tetap sesuatu yang real time kita kasih kritik, dalam real time berikutnya dia bisa jadi bajingan kan, biasa aja tuh. Gitu. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Tetap 0%, itulah 0% kita ya. Yes.